Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlalu timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun baiklah diberikan kepada kamu 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat kembali menyaut, "Baiklah, demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkak-jingkak di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin Ia berpergian. Barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak.
seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mazbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu itu menjadi sebuah mazbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 lembunya dan membuat 2 sukat benih di sekeliling mazbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mazbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mu-lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu-lah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, "Engkaulah Tuhanku." Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bertambahlah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang menegakkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu-lah aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita berlimpah, di tengah kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, sabda-Mu kuucapkan, sabda-Mu kuresapkan di dalam hati. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Berkatilah saya, istri saya, putra-putri kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, para sanak famili, kerabat, andetolan, kenalan, dan orang-orang yang kami kasihi. Bimbinglah kami, tutuplah kami, agar kami selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus untuk selama-lamanya. Berkatilah hubungan cinta kasih kami antara suami istri, terutama kami yang telah menerima sakramen perkawinan, agar kami diberkati oleh kasih Kristus dan selalu setia kepada Kristus dan kepada pasangan kami seturut kehendak-Mu. Begitu juga berkatilah hubungan cinta kasih kami di dalam keluarga, agar kami bersatu padu hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dipimpin oleh kasih Kristus. Berkatilah segala pekerjaan, kegiatan usaha, aktivitas pelayanan, karya, dan segala pekerjaan kami, agar dibimbing oleh Roh Kudus dan kami selalu setia dalam setiap hal-hal yang baik dan seturut kehendak-Mu. Berkatilah segala sesuatu yang Bapa berikan kepada kami, agar kami gunakan bagi kebaikan dan kebenaran dan memuliakan nama-Mu. Bebaskan lepas pribadi kami dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala musibah, dari segala kecelakaan, dari segala kemalangan, dari segala hal yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa hawa nafsu. Hanya kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Pulihkanlah dan sembuhkanlah kami seturut kehendak-Mu dari sakit penyakit yang disebabkan oleh hal yang jahat, bibit penyakit, dan disebabkan oleh hal-hal yang kami tidak ketahui. Kami hanya berserah kepadamu. Kami juga berdoa bagi para arwah leluhur, nenek moyang, mengenal Dikau dalam dan cara yang lain. Ampunilah dosa-dosa mereka berkat belas kasih dan perahiman-Mu, dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Begitu juga untuk arwah para nenek, kakek, paman, bibi, matua, patua, para sepupu, para keponakan, para sanak famili, kerabat, dan detolan kami, ibu mertua, abang ipar, andai tolan kami, orang-orang yang kami kasih, dan juga umat-Mu yang berada di lingkungan, di paroki, di kuskupan, di muka bumi ini, setia kepada Yesus Kristus sampai akhir dunia, yang meninggal dalam iman akan Yesus Kristus. Ampunilah dosa-dosa mereka, berkat belas kasih dan kerahiman-Mu, mereka masuk dalam kerajaan-Mu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam damai. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat atau ajaran Nabi, melainkan untuk menyempurnakannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam damai. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi
penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para kudus Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Santo Yakobus, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Berkatilah pekerjaan, kegiatan, usaha, aktivitas pelayanan kami. Segala kegiatan kami, usaha kami, bimbinglah kami, tuntunlah langkah hidup kami, agar kami selalu dipimpin oleh kasih Kristus. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari Rabu ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah.